Halo Bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, mungkin belakangan ini gue jarang banget bikin video ya karena di bulan September kemarin gue tuh sedang sakit. Terus habis itu ya setelah gue sembuh gue harus keliling beberapa kota untuk melakukan penelitian ya dari Surakarta, Solotigo, kemudian Surabaya dan terakhir di Pangandaran. Jadi buat kalian yang mungkin sering ngechat dan mungkin nanyain kabar ya, kabar gue sekarang baik-baik aja dan gue juga udah mulai ngonten lagi. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah refleksi ya, dimana ketika kalian PDKT sama cewek ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Dan hal ini gue dapetin dari perjalanan gue ketika penelitian. Di situ dosen-dosen gue, profesor gue tuh menceritakan tentang masa lalunya mereka ketika waktu PDKT. Dan ada 4 poin yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama adalah maaf. Jadi ketika lo PDKT sama cewek, kita tuh harus bisa meluluhkan emosi dari seorang wanita. Nah, untuk meluluhkan emosi dari seorang wanita itu nggak bisa kita lawan. Kalau misalnya dia marah terus kita lawan, itu nggak bisa bro. Karena untuk meluluhkan seorang wanita bukan dikerasin, tapi kita harus muter ke belakang. Artinya kita tuh harus ngikutin dulu permainan mereka. Dimana ketika cewek ini mungkin dia marah-marah ke lo, itu nggak masalah, lo bisa tahan aja marahnya. Ketika cewek marah ya jangan balik marah ke dia. Tapi kita tuh lebih kepada mengayomi dia, ngemong istilahnya kalau istilah Jawa tuh ngemong atau momong. Ya istilahnya ketika cewek ini lagi marah itu sebenarnya dia itu sedang mengungkapkan emosinya, dia sedang melakukan katarsis kalau dalam bahasa psikologinya. Sehingga ketika cewek ini lagi marah, ngambek dan lain sebagainya, ya udah biarin aja gitu. Kalaupun dia yang salah, ya udah kita harus legowo untuk minta maaf. Karena apa? Karena itulah yang bisa meluluhkan seorang wanita. Cewek itu diluluhkan dengan kelemah lembutan. Ketika lo tahu nih posisi lo bener tapi lo minta maaf biar semuanya baik-baik aja, justru disitulah cewek itu lambat laun akan luluh sama kalian. Ingat bro, ketika lo minta maaf duluan itu bukan berarti harga diri lo rendah, tapi lo minta maaf duluan itu untuk atau istilahnya strategi biar cewek itu bisa luluh sama lo pelan-pelan. Sehingga ketika kalian menghadapi cewek di masa PDKT atau pacaran, jangan ragu untuk minta maaf duluan. Yang kedua adalah ketika cewek itu pengen ngobrol sama lo, mungkin dia lagi ada banyak masalah dan lain sebagainya, lo itu wajib untuk mendengarkan dia. Entah melalui ketemu langsung, melalui telepon, atau melalui chat, itu harus lo lakukan. Karena jangan sampai kalau cewek itu udah bilang, aku mau cerita sesuatu, maka lo harus langsung jawab dan respon. Karena apa? Karena berarti cewek ini sedang memendam masalah. Entah masalahnya sepele atau enggak. At least yang penting adalah lo sebagai seorang laki-laki harus mendengarkan. Kadang-kadang cewek itu ceritanya ya cerita-cerita yang remeh, cerita-cerita sepele. Tapi itu penting untuk cewek. Mungkin buat kita itu adalah cerita yang biasa aja, tapi buat cewek itu penting banget. Dan jangan sampai lo itu skip hal-hal seperti ini. Karena kalau lo nggak dengerin cerita cewek, maka cewek lo akan beralih ke orang lain. Bisa jadi bestinya, tapi yang paling berbahaya adalah kalau cewek ini cerita sama cowok yang lain. Karena apa? Karena sejatinya semua orang itu butuh tempat untuk curhat. Sehingga kalau cewek lo pengen cerita, lo wajib mendengarkan. Seboring apapun ceritanya dia, lo wajib mendengarkan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus kalian lakukan juga bro. Ketika lo sudah janji sama cewek, ya lo harus tepatin gitu. Jangan sampai ya kalian itu melakukan janji-janji tapi nggak ditepatin. Lo harus ingat bro, wanita itu mempunyai sifat dasar yaitu ahli sejarah. Apapun perkataan lo, apapun janji-janji lo yang lo ucapkan ke cewek, cewek itu akan inget sepanjang hidupnya dia. Sehingga kalau lo udah janji sama cewek itu lo wajib menepatinya.
Itu adalah bagian dari tanggung jawab kalian sebagai seorang laki-laki. Jadi ketika lo ngajak dia jalan, lo juga harus tanggung jawab. Lo harus jemput dia, lo harus kasih tempat yang bagus, lo harus anterin dia pulang juga dengan selamat. Nah, hal seperti itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki untuk melindungi dan mengayomi seorang wanita. Apalagi kalau misalnya kalian itu akan menempuh ke jenjang yang berikutnya. Jangan sampai kalian itu menikah tapi lu nggak punya kerjaan. Itu adalah hal yang paling berbahaya, bro. Intinya ketika kalian itu sudah PDKT, sudah pacaran, maka sebisa mungkin lo tuh harus juga mengemban tanggung jawab yang namanya nafkah. Dimana minimal lo tuh harus punya pekerjaan. Oke lah, nggak masalah mungkin pekerjaan lo sekarang biasa aja, nggak masalah. Tapi lo harus ingat waktu itu akan terus berputar. Selama lo tuh masih punya pikiran ke depan, selama lo tuh masih punya pemikiran yang bagus, lo mau usaha, maka lo bisa kok berubah dari pekerjaan yang biasa aja menjadi pekerjaan yang lebih mapan. Itu bisa selama kalian mau berusaha dan belajar. Intinya selama lo masih hidup, lo tuh masih bisa memperjuangkan kehidupan lo, sehingga lo bisa meraih kehidupan atau finansial yang lebih baik daripada yang sekarang. Dan yang terakhir adalah lo harus ingat bahwa wanita itu butuh yang namanya healing. Healing itu bukan hanya sekedar rekreasi doang, melepas penat, bukan. Tapi ketika kita jalan sama cewek ya, healing kemanapun, entah itu dekat atau jauh, lo harus membuat hal tersebut itu menjadi hal yang bisa dibilang punya quality time yang bagus. Dimana ketika lo healing atau ngajak cewek jalan, lo itu minimal harus melakukan hal-hal yang berikut ini. Pertama, lo harus pegang tangannya dia, lo bisa juga pegang rambutnya dia, usap-usap kepalanya dia, tatap matanya dia. Terus lo harus menanyakan hal-hal yang sifatnya personal ke cewek tersebut. Misalnya kabarnya dia gimana, gimana progres dia tahun ini, apakah dia punya hal-hal yang pengen diraih tahun ini, kalau ada itu apa aja. Terus juga lo bisa menanyakan kayak gimana hubungan kita ke depan, kamu maunya seperti apa, dia maunya gimana. Atau lo juga bisa menanyakan abis kita jalan-jalan ke sini kira-kira kamu mau jalan-jalan kemana. Lo harus menanyakan hal-hal yang sifatnya personal. Personal itu ya artinya kita menanyakan keinginannya cewek itu seperti apa, harapan cewek itu seperti apa. Kalau perlu lo juga bisa kombinasikan dengan ngasih dia hadiah, ngasih dia bunga. Entah lo ngasihnya ketika ke tempat wisata, pas lo healing, atau ketika lo nganterin dia pulang. Itu terserah kalian. Lo harus bisa menemukan momen yang tepat. Sehingga ketika kalian jalan itu cewek ngerasa di treatment atau cewek itu merasa diperlakukan sebaik mungkin. Lo harus bisa jadi cowok yang berbeda. Ketika lo sudah dikasih peluang sama cewek ini untuk jalan, maka lo bisa kasih hal yang terbaik dengan membawakan dia hadiah, dengan membawakan bunga. Tentunya untuk membawakan hadiah dan bunga ini harus sesuai dengan budget kalian masing-masing. Jangan sampai kalian itu memberatkan diri kalian sendiri. Jadi ketika masa PDKT ya lo harus sesuaikan juga dengan budget lo. Jangan sampai lo terlalu banyak berkorban. Ingat bro, budgeting ketika lo PDKT itu penting banget. Karena apa? Karena kalau lo nggak punya budget ya, istilahnya misalnya setiap kali jalan gue hanya bisa ngeluarin 200.000. Kalau lo nggak punya peraturan ini, nggak punya rules ini, lo bisa boncos. Karena apa? Karena laki-laki tuh ketika ketemu sama cewek, tiba-tiba akalnya bisa hilang. Kalau lo nggak bisa istilahnya menemukan strategi biar akal lo tetap jalan, itu duit lo bisa-bisa hilang gitu aja. Makanya penting banget untuk budgetin ketika PDKT sama cewek. Karena itu untuk memelihara akal sehat kalian biar lo jangan terlalu banyak berkorban saat PDKT. Takutnya lo boncos dan dia nggak suka sama lo. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin tips romansa yang lebih dalam dan lebih paten, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh atau kalian juga bisa konsultasi sama gue gratis. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.